Jadi ada 4 kondisi di mana seseorang itu dia makan dan minum ketika puasa dan puasanya tidak batal. Pertama, an-nisyan, karena dia lupa. Kedua, al-ikrah, kalau dia dipaksa minum gitu, sementara hatinya tidak ingin membatalkan puasa, maka tidak batal puasa. Yang ketiga, al-khata', tidak sengaja. Tidak sengaja. Orang boleh jadi ingat dia sedang berpuasa, dia kumur-kumur tapi ketelan, tidak sengaja, tidak batal. Faham bedanya antara lupa dengan tidak sengaja? Itu bedanya. Orang misalkan ketika berwudu kumur-kumur, dia ingat dirinya sedang berpuasa, dia berupaya untuk berhati-hati, ternyata ketelan, tidak sengaja. Yang keempat adalah al-jahal, karena tidak tahu hukum. Tapi ini bagi orang yang baru masuk Islam atau orang yang jauh dari komunitas kaum muslimin, tinggal di pedalaman. Jadi dia tidak sampai ilmu tentang hukum puasa ini. Adapun bagi orang yang tinggal di komunitas kaum muslimin seperti ini, maka tidak ada uzur, tidak ada beralasan. Misalnya ketahuan makan dan minum di warung, kamu ngapain lagi makan dan minum? Ya Allah, saya tidak tahu, ini batal ya puasa kita ya. Dia pura-pura nggak tahu, seperti itu nggak bisa. Kalau dia tinggal di tengah-tengah komunitas kaum muslimin, apalagi kalau sudah Islamnya itu sudah lama. Namun boleh jadi seseorang karena baru masuk Islam dikasih tahu dia wajib puasa, tapi dia tidak tahu bahwasanya makan dan minum atau jima itu membatalkan puasa, akhirnya dia melakukan itu. Ini dia dapat uzur kalau dia baru masuk Islam, sehingga puasanya sah, tidak perlu qadha dan dia tidak berdosa. Kecuali kalau setelah dikasih tahu dia tetap ngeyel. Nah, ini berarti dia sudah berilmu, sudah tegak hujjah, maka dia berdosa dan wajib qadha. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini seorang Nasrani, kemudian masuk Islam. Ya, baru-baru dia masuk Islam, ketika mendengar ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum dan seterusnya, dia berijtihad, dia pikir ayat tersebut sesuai dengan makna zahirnya. Maka dia taruh benang hitam, benang putih di bawah bantalnya. Dilihatin begitu, masih belum jelas perbedaannya. Selama masih belum jelas perbedaan antara benang hitam dan putih itu, dia terus makan gitu. Baru setelah itu ketahuan oleh Rasulullah SAW, ditegur. Bukan itu maksudnya. Maksudnya benang hitam, benang putih itu maksudnya benang putih fajar, jelas kelihatan perbedaannya dengan benang hitam malam. Tapi setelah mendapatkan ilmunya ini, Nabi tidak memerintahkan Adi bin Hatim untuk mengqadha puasanya. Dia kelolosan, sudah terang di luar, dia masih makan dan minum. Karena benang putih sama benang hitam itu dia taruh di bawah bantal. Ya tetap gelap lah, tetap gelap gitu. Ya. Nah, dia tidak disuruh untuk mengqadha puasa oleh Nabi. Ini dalil bahwasanya orang yang jahil dapat uzur. Sekali lagi, jahilnya karena baru masuk Islam atau baru tahu, betul-betul baru tahu. Namun orang yang sudah lama jadi seorang Islam tidak diterima pengakuannya, saya belum tahu. Tetap dia salah, karena kenapa nggak cari tahu? Ya, kenapa nggak cari tahu? Makanya orang-orang yang tidak mau datang ke majelis ilmu, nggak bisa dia nanti itu beralasan, saya nggak tahu. Nggak bisa. Allah akan bertanya balik, kenapa kamu nggak cari tahu? Kenapa kamu nggak minimal datang ke masjid belajar? Ustadz sudah ada, buku-buku sudah banyak diterjemahkan, kajian-kajian online banyak, di YouTube juga banyak. Jadi nggak ada alasan di zaman ini, apalagi di kota Mataram ini, nggak ada alasan, nggak tahu itu, uzurnya nggak diterima.